Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambarwati dengan NIM 4411422 dari program studi biologi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu fenomena fisika pada makhluk hidup. Nah, yaitu tentang konsumsi energi mekanik gerak langkah tubuh manusia saat berjalan. Ini dia penjelasannya. Untuk mendeskripsikan fenomena fisik yang terjadi pada suatu sistem, perlu dibuat model penyederhanaan dari sistem tersebut, baik itu secara visual maupun secara matematis. Dengan demikian, analisis terhadap sistem lebih mudah dilakukan. Dalam model fenomena fisika terhadap gejala-gejala biologi dapat dirumuskan melalui konsep-konsep yang berlaku secara umum dalam ilmu fisika. Gejala alam yang sering terjadi seringkali tidak cukup dijelaskan secara deskriptif. Justru banyak gejala alam yang lebih mudah dipahami melalui permodelan, baik itu permodelan secara visual maupun permodelan secara matematis. Dari permodelan tersebut dapat diperoleh pengembangan yang lebih lanjut. Hal ini dapat terjadi pada semua bidang ilmu, baik itu ilmu dasar maupun ilmu terapan, termasuk fisika. Untuk mendeskripsikan fenomena fisik yang terjadi pada suatu sistem, perlu dibuat model penyederhanaan dari sistem tersebut. Sejauh ini, konsep dan perhitungan fisika hanya diterapkan pada fenomena yang dialami oleh benda mati. Hal ini dapat dimengerti bahwa perlakuan apapun terhadap benda mati dapat lebih mudah diukur dan dikendalikan. Penerapan fisika pada makhluk hidup agak jarang dilakukan. Jika ada pun hanya terbatas skala yang sangat makro, yaitu makhluk hidup dalam sistem, ataupun secara mikro, yaitu fenomena transport pada sel. Perhitungan besaran-besaran fisika bagi makhluk hidup, khususnya manusia serta bagian-bagian tubuhnya, memang dapat dilakukan. Namun, umumnya hasilnya sangat reliable dan masih terlampau kasar. Masih banyak faktor koreksi yang harus ditambahkan dan diperhitungkan, terutama karena dinamisnya sifat kehidupan. Nah, yang selanjutnya adalah gerak manusia berjalan atau berlari seperti pada gambar, ditandai dengan lintasan gerak pusat massa orang tersebut. Lintasan ini merupakan hasil supersisi gerak rektilinear atau translasi serta rotasi ke belakang, sementara penyebab gerak pada tubuh manusia diatur oleh suatu sistem pegas pada otot beserta responnya. Yang lebih terkait dengan terjadinya besar kecilnya energi mekanik yang dilakukan manusia pada saat bergerak horizontal seperti pada gambar, yaitu berjalan atau berlari, terdiri atas usaha untuk melakukan gerak langkah, baik translasi maupun rotasi, yang meliputi gerak tungkai maupun lengan, energi kinetik untuk mempertahankan laju gerak, serta usaha terkait pengaruh lingkungan. Dalam hal ini, untuk melawan hambatan udara dengan koefisien-koefisien yang diperoleh melalui analisis numerik. Nah, ini penjelasan tentang analisis energi untuk gerak langkah manusia. Tadi sudah dijelaskan bahwa gerak manusia berjalan atau berlari ditandai dengan lintasan gerak translasi pusat massa orang tersebut. Namun, karena tungkai yang bergerak melangkah tidak dapat dianggap sebagai partikel, tinjauan geraknya harus memperhitungkan ketegaran tangkai. Karenanya, model yang lebih tepat digunakan adalah model gerak rotasi tangkai dengan pinggul yang merupakan tempat beradanya pusat massa tubuh menjadi sumber rotasi gerak. Dalam gerakan semacam ini, peran tendon sangat penting sebagai komponen penyimpanan energi elastik dan pelepasan saat diperlukan. Pada gerak rotasi tangkai saat melangkah
terdapat 3 fase. Fase pertama yaitu saat posisi pusat massa tubuh bergerak naik, dan fase yang kedua yaitu saat tangkai berayun dengan amplitudo sudut 0. Ketiga, saat posisi pusat massa tubuh kembali bergerak turun. Untuk bergerak berjalan pada saat melangkah, selalu ada satu kaki yang bersentuhan dengan tanah. Jadi tidak ada saat kaki kedua-keduanya melayang tidak bersentuhan dengan tanah. Inilah yang membedakan gerak berjalan dan berlari. Pada saat terjadi gerak satu langkah sempurna, titik pusat massa tubuh akan berpindah arah mendatar sejauh X. Dengan X sama dengan 2L sin beta per 2. Dengan L adalah panjang tungkai dan beta adalah sudut terbesar antara tungkai depan dengan tungkai belakang. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan salah satu gerak satu langkah sempurna. Dapat dilihat pada gambar di atas, jika beta adalah sudut yang dibentuk tungkai ayun terhadap arah vertikal, torsi yang dilakukan otot tungkai tersebut M, sehingga memenuhi persyaratan M sama dengan I D kuadrat beta per D T kuadrat ditambah mu G kali L per 2 sin beta. Nah, untuk beta yang cukup kecil, sin beta aprox beta diperoleh D kuadrat beta per DT kuadrat ditambah mu GL per 2I beta sama dengan M per I. Dengan mu menyatakan massa tungkai, G menyatakan persamaan gravitasi, L panjang tungkai, dan I menyatakan momen inersia tungkai. Bila terdapat gangguan dari luar, misalnya gaya gesekan atau hambatan dan sebagainya, persamaan satu harus ditulis dalam bentuk M sama dengan I D kuadrat beta per DT kuadrat ditambah mu GL per 2 beta ditambah M luar. Dengan M luar menyatakan torsi karena adanya pengaruh luar tersebut. Sementara pengaruh luar dianggap belum ada, M luar sama dengan 0 dari keadaan awal. Berarti beta 0 sama dengan min theta per 2 dan D beta per dt sama dengan omega 0, serta dari definisi bahwa omega akar mu G kali L per 2I. Persamaan 2 dapat diselesaikan menjadi beta T sama dengan theta per 2 ditambah M per I omega 2 cos omega T ditambah omega per omega 0 sin omega T plus M I omega kuadrat. Dari solusi ini terlihat adanya kesesuaian antara gerak tungkai atau osilasi dengan apa yang sudah dibahas. Untuk satu langkah sempurna, tungkai berayun dari posisi beta 0 sama dengan minus theta per 2 hingga ke posisi beta T sama dengan plus theta per 2 dengan perpindahan pusat massa tubuh sejauh X sama dengan 2L sin theta per 2, dan waktu yang diperlukan untuk kondisi tersebut adalah T. Jadi T sama dengan 2L sin theta per 2 per V, dengan V menyatakan kecepatan rata gerak pusat massa pada arah mendatar. Jika persamaan 4 diselesaikan untuk menentukan nilai torsi M dengan memasukkan nilai beta T sama dengan theta per 2 diperoleh M sama dengan I omega kuadrat theta per 2 tanda kurung buka 1 plus cos omega T per 1 min cos omega T dikurangi dengan omega 0 sin omega T per omega 1 min cos omega T. Selama satu periode, gerak langkah sempurna dapat didefinisikan daya rata sebagai P
PR sama dengan W per T sama dengan MD beta per T dengan batas beta dari theta per 2 hingga plus theta per 2. Dengan demikian diperoleh PR sama dengan M theta per T sama dengan M theta V per 2L sin theta per 2. Selain daya untuk berayunnya, tungkai selama gerak ini dikeluarkan juga daya yang terkait dengan perubahan vertikal posisi pusat massa tubuh yang untuk tiap langkah besarnya. PM sama dengan MG delta Y sama dengan 1 per 2 T sama dengan MGV kali 1 min cos kali theta per 2 per sin theta per 2. M adalah massa tubuh sehingga daya total tiap langkah adalah P sama dengan PR plus PPM. Dari besaran daya ini dapat ditentukan konsumsi energi yang dikeluarkan tiap kilogram massa tubuh untuk setiap kilometer jarak yang ditempuh sebagai KE sama dengan P per MV dalam satuan KJ per KG KM atau KE sama dengan 0,24 P per MV dalam satuan KKAL per KG KM. Sekian pembahasan tentang salah satu fenomena fisika pada makhluk hidup, yaitu tentang konsumsi energi mekanik gerak langkah tubuh manusia pada saat berjalan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.